Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dalam Sarapan Rohani STT Paulus Jakarta bersama saya Aprilia Kristiani Padabain, mahasiswi semester 5. Pada pagi hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kami. Saat ini kami anak-anakmu rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikanlah kami telinga seorang hamba agar kami menuruti setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang saya pilih bagi kita dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita tentunya kita pernah memberi sesuatu kepada orang lain. Misalnya pada saat kita memberi hadiah kepada orang yang istimewa dalam kehidupan kita. Dalam kalangan muda-mudi cenderung dengan bunga, coklat, bahkan sebuah boneka. Namun seringkali pemberian itu hanya karena kita ingin balas budi ataupun karena kita ingin dipandang baik dalam status sosial kita. Dengan kata lain, kita merasa terbebani oleh keadaan. Untuk itu, tema yang saya bagikan untuk kita renungkan secara bersama-sama yaitu memberi tanpa merasa terbebani. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mengapa kita tidak perlu merasa terbebani ketika memberikan sesuatu kepada orang di sekitar kita? Kebenaran yang pertama yaitu karena segala sesuatu adalah milik Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya haruslah tahu bahwa semua yang kita miliki adalah kepunyaan Allah. Jika kita sudah mengerti, maka saat kita melakukan pemberian apa saja, maka rasa terbebani tidak akan melanda hidup kita, atau keraguan saat memberikan berkat terhadap orang yang membutuhkan. Memang, kita manusia yang masih hidup memiliki kedagingan yang biasa membuat kita lemah dan terjatuh, sehingga seringkali saat melakukan pemberian dengan rasa bersungut-sungut, dampaknya adalah kita akan merasa kekurangan dalam hidup. Tetapi kita sebagai orang percaya, jangan khawatir dengan pemberian yang kita lakukan, karena kita harus tahu kita diberkati untuk memberkati. Selalu ada berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Jangan takut, jangan bimbang, Allah tidak akan tinggal diam saat menolong kita. Dia selalu menyertai kehidupan dan menopang kita, bahkan dalam kelemahan, bahkan kekurangan sekalipun, Dia Allah yang setia terhadap hidup kita. Bagian yang kedua yaitu karena dengan memberi kita menyalurkan kasih Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang di sekitar kita dengan hati yang tulus, percayalah kita telah menyalurkan kasih Kristus kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Menyalurkan kasih Kristus kepada sesama merupakan suatu bentuk kepedulian kita sehingga orang-orang melihat karakter Kristus dalam kehidupan kita. Janganlah menolong dan memberikan sesuatu hanya karena ingin terlihat oleh orang lain, tetapi hanya Tuhan yang tahu pemberian kita. Allah selalu melihat kehidupan kita yang selalu bergantung padanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita sebagai umat yang diberkati Tuhan. Ketika kita memberikan pemberian, ingatlah itu adalah milik Allah. Dan lakukanlah semuanya itu hanya untuk menyalurkan kasih Kristus. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin.